Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man audoh talana subulal hidayah wa azah ta'am basoirina gisyawatal giwayah wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Bapak Mahmud Abdurrahman SPDI selaku Ketua Yayasan SDIT Darul Hufaz. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ustazah Ria Juhairiyah SPD selaku Kepala Sekolah SDIT Darul Hufaz, rekan-rekan guru yang saya banggakan, dan murid-murid yang saya cintai. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad meski dari rumah. Anak-anak, tak lupa pula, marilah sama-sama kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu seperti sekarang ini. Baiklah anak-anak, hari ini izinkanlah Ibu Nana untuk memberikan sedikit tausiah yang berjudul Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari bumi ke 7 lapis langit. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu Isra Mi'raj? Ya, Isra Mi'raj adalah peristiwa maha dahsyat, peristiwa yang luar biasa yang dialami Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang mengalami peristiwa ini dengan menempuh perjalanan super kilat, lalu naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi ke 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Anak-anak, Sidratul Muntaha itu menjadi akhir perjalanan Nabi Muhammad untuk mendapatkan perintah dari Allah. Ada yang tahu apa perintahnya? Ya, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Pada zaman dahulu, orang-orang Quraisy sangat tidak menyangka atau mustahil, ya, karena kejadian ini menjadi bahan olok-olok bagi kaum Quraisy untuk Nabi Muhammad. Karena menurut mereka tidak mungkin perjalanan yang sangat jauh itu hanya ditempuh dalam 1 malam. Nah, anak-anak, tapi bagi kita selaku umat muslim, kita harus percaya dan harus meyakini bahwa ini adalah sebuah mukjizat yang diberikan Allah kepada hamba pilihannya. Peristiwa mahadasyat ini yang terjadi di luar akal manusia dan hanya didekati dengan metodologi iman. Namun menariknya anak-anak, ribuan tahun setelah peristiwa ini terjadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai oleh peradaban manusia modern dapat menyulam untayan demi untayan perjalanan Rasulullah itu menjadi satu bingkai yang utuh dan logis. Nah, apakah anak-anak tahu Nabi Muhammad ketika naik ke langit ke-7 itu menggunakan apa? Ya, Nabi Muhammad pergi ke langit ke-7 dengan menunggangi buruk. Buruk adalah hewan yang mirip dengan kuda tapi bukan kuda.
Secara umum anak-anak, kisah yang menakjubkan ini disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Nah, anak-anak, selesai sholat Isya dan Nabi Muhammad berbaring sejenak di Masjidil Haram, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Dan ketika itu, malaikat Jibril membersihkan dada Nabi dengan dibelah dan dikeluarkan semua sifat buruk meskipun hanya secuil. Ya, dibersihkan dengan air Zam-Zam agar bersih karena Nabi Muhammad akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah dibersihkan, tubuh Nabi Muhammad kembali seperti semula. Ketika sudah seperti semula, mulailah Nabi Muhammad dan Jibril naik ke langit pertama. Dan di langit pertama, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam membukakan pintu langit pertama. Lalu mereka melanjutkan naik ke langit kedua. Dan di langit kedua, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Setelah dibukakan pintu langit kedua, lalu Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke langit ketiga. Dan di langit ketiga, mereka bertemu dengan Nabi Yusuf. Ketika dibukakan pintu langit ketiga, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan naik ke langit keempat. Di langit keempat mereka bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Ketika pintu langit keempat dibukakan, mereka melanjutkan naik ke langit kelima. Dan di langit kelima mereka bertemu dengan Nabi Harun. Ketika pintu langit kelima dibukakan, akhirnya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril lanjut menaiki langit ke-6. Dan di langit ke-6 mereka bertemu dengan Nabi Musa. Ketika pintu langit ke-6 dibukakan, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan naik ke langit ke-7. Dan di langit ke-7 mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika sudah di langit ke-7 ini, Nabi Muhammad diajak oleh Nabi Ibrahim ke Sidratul Muntaha. Dan di Sidratul Muntaha ini, Nabi Muhammad bertemu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Muhammad, aku memerintahkan kamu untuk bertemu denganku, yaitu aku memerintahkan untuk umatmu agar menjalankan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad pun turun. Dan ketika turun, Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa. Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? Allah memerintahkan aku untuk menjalankan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Wahai Muhammad, aku meragukan. Silakanlah kamu kembali kepada Allah untuk meminta keringanan agar sholat tidak 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha meminta keringanan.
mohon maaf ya Allah, sepertinya umatku tidak mampu. Akhirnya diturunin 45 waktu. Dan itu juga masih kebanyakan, takut umat Nabi Muhammad tidak bisa menjalankannya. Akhirnya diturunkan 30, 25, 10, dan akhirnya sholat disetujui sama Allah, yaitu sholat 5 waktu sampai sekarang yang kita jalani. Nah, sholat 5 waktu ini itu adalah kisah dari Isra Mi'raj anak-anak. Nah, makanya sampai sekarang kita harus jalankan ya sholat wajib ini, karena sholat itu menjadikan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam kisah ini juga diriwayatkan oleh hadis Muslim. Nah, baiklah anak-anak, dari kisah Isra Mi'raj ini hendaknya kita meneladani sifat para sahabat radhiyallahu an terhadap berita dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, semoga dari kisah Isra Mi'raj ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini tausiah dari Bu Nana. Semoga apa-apa yang sudah kalian dengar bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.